Balik lagi di Halo Palembang, kita masih sama dengan Ibu Santi Zahara, Sekretaris Disdukcapil Kota Palembang. Masih ngomongin soal IKTP di tahun 2020 ini seperti apa, dan juga untuk masyarakat Kota Palembang yang ngerasa kok lamunian Bu ya untuk prosesnya dewe, karena memang belangkonya itu dari pusat ya Bu ya, kita tidak bisa bikin belangkonya dewe kalau di Kota Palembang. Jadi belangkonya itu terbatas ya Bu ya. Betul. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin dengan banyaknya permintaan untuk pembuatan EKTP ini dewe Bu, untuk meminimalisir terjadinya antri yang panjang, apakah ada bekenan KTP ini via online Bu untuk mendaftar? Jadi untuk pembuatan KTP kalau untuk sampai saat ini memang belum ada untuk online itu, tapi ke depan memang sudah ada program dari pusat itu, ada namanya mesin anjungan Dukcapil Mandiri sama dengan ATM. Nanti di anjungan anjungan Dukcapil Mandiri tersebut itu bisa dilakukan pencetakan KTP elektronik secara langsung. Tapi dengan catatan bahwa datanya harus direkam terlebih dahulu. Dia bisa mencetak, tapi memang untuk saat ini itu kita lagi mempersiapkan dan untuk belangkonya itu kita tetap menerima distribusi belangko dari pusat. Betul. Iya. Kapan bisa dijalan ke Bu? Kalau untuk yang mesinnya itu? Insya Allah di tahun 2021 untuk Kota Palembang akan kita laksanakan. Di tahun ini memang kita sudah menganggarkan untuk pembelian mesin tersebut, tapi operasionalnya mungkin di tahun 2021 baru akan beroperasional. Betul. Kalau di pusat sudah ada ya Bu ya? Mesinnya dewe? Kalau di pusat belum, cuma di beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia memang sudah ada yang membeli mesin anjungan Dukcapil Mandiri tersebut untuk pencetakan KTP. Luar biasa, berarti kita doakan secepatnya ya anjungan Mandiri ini bisa datang ke Kota Palembang supaya bisa meminimalisir untuk antrian panjang itu. Betul, kalau untuk menghindari calo Ibu, kalau misalnya warga nak bikin IKTP di Disdukcapil ya Bu ya, itu cak mana? Jadi, menghindari calo. Untuk menghindari calo sebenarnya masyarakat tersebut dihimbau untuk datang sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, ataupun nantinya itu di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang juga itu ada stand kita Dinas Dukcapil, kemudian juga di UPTD 9 zona yang ada di Kota Palembang ini bisa juga nantinya datang sendiri masyarakat. Jadi jangan melalui perantara calo, karena seluruh pelayanan yang ada di Disdukcapil ini tidak dipungut biaya, gratis. Semuanya gratis, baik KTP semua produk yang ada di kita itu gratis. Tapi kalau menggunakan jasa calo akhirnya berbayar kan, dan calo pun kadang mungkin mengalaskan untuk dinas, padahal tidak ada yang di dinas itu serupiah pun tidak ada yang dipungut biaya, gratis. Semuanya gratis. Ya, betul. Kalau dari Disdukcapil dewe Bu sudah ada usaha apa baik untuk menghindari adanya calo? Ya, untuk menghindari adanya calo itu makanya kami pertama itu bagi masyarakat kemarin kami ada program yang sempat waktu KTP masih banyak belangkonya. Bagi masyarakat yang datang sendiri, yang KTP-nya hilang, itu bisa langsung dicetak. Tapi dengan menempelkan sidik jari, jadi harus sidik jari yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan. Kemudian juga kita melakukan kita pasang itu brosur, sebarkan pamflet bahwa pelayanan di Disdukcapil itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi jangan melalui jasa perantara, baik calo ataupun melalui RT, melalui jasa, kan akhirnya kalau melalui jasa orang itu kan orang yang disuruh tadi yang meminta biaya. Jadi kesannya ada biaya pembuatan di Disdukcapil itu, padahal semuanya gratis. Betul, semuanya gratis asik. Asal kita langsung mendaftar ke dinas atau
Disduk Capil ya Bu ya, Disduk Capil. Oke, baik. Ingat apa sih kalau nyebut Disduk Capil? Ingat yang lain pasti ya. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, pastinya untuk pemirsa yang ada di rumah juga langsung baik ke Disduk Capil untuk lebih mempermudah Betul. itu Bu ya. Belangkonya sekarang sudah banyak ya Bu ya di Februari ini ya. Ya, alhamdulillah itu kemarin 10.000 keping yang kami terima. Itu sudah kami lakukan pencetakan terhadap yang 55.000 yang sudah antri. Ya ampun. Ya, 55.000 yang sudah antri, dan dari 10.000 itu hampir 8.500 keping yang sudah tercetak dan akan didistribusikan. Berarti kalau 55.000 dikurang 10.000 sisa 45.000. 45.000 Ya, lagi. nanti kami dapat lagi kan belangko, akan kami cetak lagi, dan tiap hari juga itu pasti terus bertambah, Mbak. Betul. Iya, jadi langsung baik ke Disduk Capil ya Bu ya. ya memang permasalahan KTP elektronik ini sudah memang iyo. Tapi Bu, kalau misalnya dengan PR yang begitu banyak Bu ya, Iya. dengan 45.000 lah masih PR kita dengan adanya 10.000 belangko. 45.000 itu apakah kita nutup sementara untuk pendaftaran pembuatan EKTP ini atau masih bergulir terus Bu? Nah, jadi kita tidak bisa menutup laporan masyarakat yang memang butuh terhadap pencetakan KTP elektronik tersebut. Jadi bagi masyarakat yang memang, jadi jangan sampai masyarakat itu terhalang untuk kebutuhan akan KTP, itu bagi dia yang memang perlu, itu bisa mengurus dulu surat keterangan atau suket sebagai pengganti KTP elektronik. Itu fungsinya sama dengan KTP elektronik, tapi masa berlakunya 6 bulan memang. KTP sementara. Ya, KTP sementara. Jadi kalau memang ada keperluan KTP, sementara KTP-nya belum tercetak, itu bisa mengurus suket terlebih dahulu. Jadi untuk urusan apapun bisa, baik itu untuk buat paspor, kemudian juga untuk buat SIM ataupun buka rekening di bank, itu bisa Itu semua. untuk membuat KTP sementara langsung ke Disduk Capil atau bisa ke camat Bu? Bisa ke UPTD tadi yang saya sebutkan di 9 yang zona. 9 zona Iya. itu. Betul. Bu, kalau dari anggaran dewek, anggaran untuk ngelakukan pencetaan belangko itu berapa Bu? Jadi kalau anggaran itu kalau pencetakan belangko KTP itu memang di pusat, Mbak. Jadi kalau di dinas untuk mencetak belangko itu tidak menganggarkan untuk pencetakan belangko. Tapi kemarin memang baru di akhir itu di 2019 kemarin keluar regulasi Permendagri masalah hibah. Jadi daerah ini bisa menghibahkan sejumlah dana ke pemerintah pusat untuk pembelian belangko KTP elektronik. Tapi dengan catatan kalau daerah sudah menghibah, pusat tidak memberi lagi, jadi tidak memberi lagi belangko. Nah, jadi itu memang kalau kita di Kota Palembang memang belum tersedia untuk di 2020 ini untuk hibah pengadaan belangko ke pemerintah pusat. Betul Ibu, karena kita sebentar lagi sudah habis waktunya untuk ngobrol sama Ibu Santi Zahara. Target di tahun 2020 ini dari Disduk Capil apa Bu? Ya, jadi kalau target kami itu akan menyelesaikan terhadap laporan-laporan masyarakat yang sudah masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Itu akan kami selesaikan pencetakannya dan segera akan kami distribusikan kepada masyarakat Kota Palembang. Dan mudah-mudahan ke depan kalau memang belangko KTP elektronik ini sudah normal, itu kita mengharapkan masyarakat yang datang yang melapor itu bisa langsung dicetak. Jadi KTP-nya tidak perlu lagi menunggu. Jadi begitu datang melapor ke dinas, misalnya hilang, bawa surat kehilangan dari polisi, itu bisa langsung kita cetakkan. Baik, luar biasa. Dan itulah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang pembuatan EKTP di tahun 2020 ini. Semoga anjungan mandiri itu cepat terlaksana, cepat masuk ke Kota Palembang ya Bu ya. Semoga dan PR-PR yang tentang EKTP ini cepat terselesaikan dengan adanya belangko-belangko dari ada distribusi baru Bu, untuk di bulan Februari ini. Dan juga untuk masyarakat Kota Palembang yang nak buat KTP, yang baru nak buat atau yang nak ganti belangkonya ya Bu untuk langsung baik ke Disduk Capil karena pastinya bakal dipermudah juga dan juga pelayanannya terbaik. Dan yang pasti harap bersabar ya pemirsa ya, karena memang PR untuk EKTP ini Dewe
banyak 45.000 warga Kota Palembang yang sudah menunggu untuk pembuatan EKTP ini Dewe ya. Betul. Dan terima kasih sekali lagi Ya. untuk Ibu Santi Zahra, Sekretaris Disduk Capil Kota Palembang. Ayo kita bakal ketemu lagi ya Bu ya, pastinya dengan tema-tema yang berbeda Betul. lagi. Akhirnya kita bakal ada tips pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.